Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Siti Masito Fauzia, guru PAIBP. Hari ini kita akan belajar tentang asyiknya belajar Al-Quran melalui surah An-Nas. Sebelum kita memasuki materi, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, aku ridho ya Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Pada materi ini terdapat tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, peserta didik dapat memahami makna pesan-pesan pokok surah An-Nas. Yang kedua, peserta didik dapat mengaitkan pesan-pesan pokok surah An-Nas pada kehidupan sehari-hari. Nah, memasuki materi surah An-Nas. Apakah kalian tahu apa artinya surah An-Nas? Surah An-Nas artinya adalah manusia. Surah An-Nas merupakan surah ke-114 di dalam urutan Al-Quran dan termasuk surah terakhir. Surah An-Nas turun di kota Madinah dan termasuk pada golongan surah Madaniyah. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Pesan-pesan pokok surah An-Nas. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang lemah, membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah, karena manusia adalah ciptaan Allah. Jadi, manusia wajib memohon perlindungan hanya kepada Allah. Yang ketiga, manusia berlindung kepada Allah dari godaan jin, setan, dan keburukan manusia. Yang keempat, Allah adalah sebaik-baiknya pelindung bagi manusia. Tidak ada pelindung yang baik selain Allah. Nah, kenapa surah An-Nas diturunkan? Ada sebab-sebabnya. Asbabun nuzul surah Al-Quran yang pertama adalah Surah An-Nas diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW terkena sihir wanita Yahudi yang bernama Labid bin Al-Ahsam sehingga beliau sakit parah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan 2 malaikat untuk memberitahu dan menyampaikan pertolongan Allah melalui surat An-Nas dan surah Al-Falaq untuk dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW membaca surah An-Nas dengan mengucapkannya berkali-kali sehingga terlepaslah satu persatu buhul sihir pada Nabi Muhammad SAW sehingga beliau sehat lagi. Nah, anak-anak, dari pemaparan materi tadi ada implementasi, ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dari surah An-Nas. Bagaimana kita mengaitkan surah An-Nas dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama,
Kita harus berdoa dan membaca surah An-Nas ketika kita mau tidur atau sebelum tidur. Hendaknya kita membaca surah An-Nas setelah berdoa mengucapkan doa tidur. Yang kedua, berdoa dan membaca surah An-Nas saat berangkat ke sekolah. Nah, ini yang setiap hari harus Ananda lakukan adalah berdoa keluar rumah dan membaca surat An-Nas agar ketika berangkat ke sekolah dapat perlindungan dari Allah dan sampai ke sekolah dengan selamat. Yang ketiga, berdoa dan membaca surah An-Nas ketika kalian dalam ketakutan atau dalam kegelisahan. Maka bacalah surah An-Nas ketika kalian merasa takut dan merasa gelisah. Baik itu takut karena gangguan jin, baik ketakutan oleh manusia itu sendiri. Yang keempat, manusia harus membaca surah An-Nas sesudah sholat. Nah, Ananda sekalian, ketika kalian setelah sholat, hendaknya membaca surah An-Nas agar selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dan manfaat dari implementasi surah An-Nas. Yang pertama, mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika membaca surah An-Nas. Karena ada hadis yang mengatakan, ketika kalian membaca Al-Qur'an satu huruf saja, berarti kalian sudah mendapatkan satu kebaikan. Maka ketika kalian membaca surat An-Nas, kalian mendapatkan banyak kebaikan. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang ketiga, merasakan rasa yang aman dan nyaman ketika kalian selalu berusaha untuk berdoa dan membaca surah An-Nas dalam aktivitas kehidupan kalian sehari-hari. Yang keempat, menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Ini akan menjadikan kalian menjadi manusia yang baik terhadap orang lain. Berperilakulah yang baik terhadap orang lain agar kita terjauh dalam kejahatan manusia. Dalam sebuah hadis, keutamaan membaca Al-Quran yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengerjakannya pada orang lain. Maka ketika kalian membaca Al-Quran, surah An-Nas, sebaiknya kalian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, begitulah materi video pembelajaran hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Marilah kita membaca doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu. Terima kasih ya anak-anak. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang berikutnya.